Tamam. Dari mubtada dulu. Jadi mubtada itu musnad ilaih alladzi lam yasbiqhu amil. Dia disebut mubtada karena emang sebelumnya gak ada apa-apa, makanya gak ada amil sebelumnya. Terus dia disebut dengan yang musnad ilaih ya. Karena khobar itu bersandarnya ke dia. Jadi dia kayak tempat penyandarannya gitu mubtada itu. Dan mubtada itu ada 5 hukum ya. Jadi yang pertama itu wujubu raf'ihi. Mubtada itu udah pasti marfu gitu. Nanti ada beberapa pembahasan lagi kalau qad yujarru bi ahdi minal huruf as-salasah, tapi juga ada mubtada yang majrur gitu. Nanti hukum yang kedua itu wujubu kaunihi ma'rifah. Terus kan mubtada itu dia wajib ma'rifah, bukan nakirah ya. Ma'rifah dari semua bentuknya lah, entah itu domir, alam, yang ta'rif bi'al, terus yang mausul dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi nanti juga ada pembahasan di bawahnya ini tentang kapan sih mubtada itu bentuknya nakirah gitu. Terus jawazu hadfihi. Mubtada itu boleh mahdhuf. Nah, kapan aja sih mubtada itu boleh mahdhuf? Di sini boleh ya, jadi boleh muncul, boleh enggak gitu. Terus wujubu hadfihi, kapan sih mubtada itu nggak usah disebut gitu. Terus yang kelima, wujubu takdimihi. Kapan sih mubtada harus muqaddam di depan? Karena emang posisinya ya takdim itu. Tuh, berarti nggak boleh ditakhir kalau wujubu takdimihi itu. Udah 5 ya hukumnya ya, yang akan kita bahas di mubtada. Kita mulai dari wujubu raf'ihi dulu. Mubtada itu dia marfu ya. Terus waqad yujarru bi ahadin minal huruf as-salasah. Tapi terkadang ada juga mubtada yang dia tuh lagi majrur. Kok bisa gitu ya? Mubtada majrur itu dia karena ada amil jarnya pasti, ada huruful jar. Contohnya nih, huruful jarnya ba, tapi ba-nya tuh ba zaidah. Ya, jadi kalau ba zaidah itu dia nggak berpengaruh di makna karena dia tambahan aja. Bihasbikallah, asluhu hasbukallah. Jadi di sini kan sebenarnya dia mubtada loh. Ya. Terus dia majrur gara-gara ada ba zaidah. Makanya dia majrur dengan ba zaidah. Selain ba yang zaidah juga ada namanya min zaidah. Hal min khalikin ghairullah. Asluhu hal khalikun ghairullah gitu. Jadi hal minnya di sini zaidah. Jadi kalau zaidah tuh maksudnya kayak dia ada nggak ada tuh sama aja maknanya gitu. Jadi bihasbikallah sama hasbukallah sama hal min khalikin ghairullah, hal khalikun ghairullah itu sama. Jadi dia cuma zaidah aja. Terus yang ketiga pakai rubba. Harfu jar syabih bizaid. Nah, di sini bukan zaidah asli tapi syabih mirip dengan yang cuma zaid aja. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Ya, jadi bisa aja ya. Rubba itu bisa artinya kolil atau kasir sih, tergantung konteksnya kan. Kasiyah itu kan orang yang pakai baju. Jadi bisa aja dia tuh di dunia pakai baju, tapi di hari kiamat nggak pakai baju. Ya. Jadi orang yang pakai baju dunia itu waktu dia yaumul kiamah itu dia ariyah, nggak pakai baju. Pakai rubba. Jadi yang zaid-zaid itu bisa berupa ba, min, sama rubba. Wujubu kaunihi ma'rifah. Nah, tamam ya di sini yang jer ya. Mubtada yang majrur gara-gara huruf zaidah. Tamam, Ustazah, Ya, kalau rubah sendiri artinya apa ya? rubah itu artinya dua, bisa kilah, bisa kasroh, tergantung konteks. Kalau rubah di sini zaid, jadi dia kayak nggak ada rubahnya. Kalau yang zaid-zaid itu kayak nggak usah diartikan gitu, nggak apa-apa. Kalau rubah sendiri dia artinya bisa kilah, jadi kayak rubba ahin lam talithu rubba ahin lam talithu walidah gitu kan, bisa aja kolil min itu atau kasir min jadi banyak deh itu artinya kasir ya. Jadi dia bisa artinya kolil, bisa artinya kasir ini. Kalau yang rubba ahin lam talithu walidah itu artinya kayak bisa aja ada, berarti kan sedikit atau banyak ya, saudara yang tidak dilahirkan dari satu ibu. Jadi itu kayak maksudnya Atau saudara rubba dekat. sa'imin zah. Rubba sa'imin Rubba laisa lahu min soimin, siyamihi.
Rubah di sini Laisa bisa lahu. kolil bisa kasir. Kolil ya yang rubah yang di sini ya. Kayak gini nih artinya rubah nih. Bisa kolil, bisa kasir. Jadi dia punya dua makna. Kalau yang rubah soimin dia kolil apa kasir? Kok geser. Kadang diartiin Indonesianya juga terkadang gitu. Kalau terkadang tuh lebih ke kolil daripada kasir. Nah ini, rubah itu harfu khafat, harfu jar ya. La yajur illa nakiroh. Jadi setelahnya yang majur itu harus dari nakiroh. Rubah ahin, rubah kasihatin, dengan gitu nakiroh semua. Wa huwa fi hukmi zaid fala yata'alaq bi syai'. Ya, jadi dia nggak punya ta'aluk, yang namanya huruf kan dia punya ta'aluknya kan. Tapi di sini kayak zaid, jadi nggak ada ta'aluknya. Faidah lahikot huma azaidah. Jadi rubbama, karena ada yang rubah setelahnya dhamma gitu kan. Rubbama yawadul ladina kafaru. Ma zaidah kafatsu anil amal fayadkhulu alal ma'arif wal af'al. Jadi kalau ada ma zaidah, setelahnya itu bisa ma'rifat atau setelahnya fi'al. Kayak rubbama yawaddu kan fi'al. Wakot yuhafaf, wakot kadang yuhafaf berarti rubah gitu doang nggak pakai tasdid. Wakot talhaquhu tak ta'anis bisa rubat gitu juga. Wa yakunu litaklil awi taksir bias yakil kalam. Pokoknya dia tuh maknanya bisa untuk kolil, bisa untuk kasir, lihat konteks gitu. Jadi lihat syarahnya, dia syarahnya ke kolil apa kasir gitu ya. Karena maknanya dua kayak gitu ya. Antum bisa lil killah atau kasrah hasba siyak. Nah, kalau yang ini siaknya apa ya? Di hari kiamat. Mungkin banyak ini artinya malahan. Jadi banyak orang di dunia itu pakai baju, di hari akhirat ariah gitu kan. Artinya banyak ya, apa sedikit. Banyak apa dikit, lihat syarahnya gitu. Di sini kolil apa kasir gitu. Jadi rubah artinya dua, lihat siap. Fahim tum. Nah, Fahimna ya, fahimna. Terus setelah mubtada itu yang marfu tapi ada yang majrur ada huruf zaidah. Nah, sekarang mubtada itu dia aslinya sifat aslinya itu ma'rifah. Ya, ma'rifah ada macam-macam kita udah belajar ya. Contohnya di sini Muhammadun Rasulullah. Di sini berarti alam syahas ya. Nah, di sini juga ada selain opsinya dia mubtada itu bentuk ma'rifah juga boleh nakiroh tapi Mufidah. mufidah. Nah, di sini majlisu ilmin, berarti dia punya sifah gitu juga boleh. Majlisu ilmin, kan dia juga ini ya apa idofah kan. Majlisu ilmin yuntafa'u bihi khairum min ibadati sab'ina sanah. Sini sab'in ya yang sering kita dengar apa? Sitin ya. Oh, tafakur sa'ah deh itu khairum min ibadah sitina sanah ya. Kalau yang ini majlisu ilmin yuntafa'u bihi khairun min ibadah sab'ina sanah. Majlisu ilmin, majlisunya kan nakirah tapi dia ada ilminnya di sini. Majlisu ilmin. Terus di sini musawagot kalau nakirah mufidah. Nah di sini kapan aja mubtada bisa nakirah. Untuk yang nakirah mufidah itu yang pertama mudhofah lafdon kayak khamsu sholawatin gitu ya. Atau juga mudhofah maknan. Mudhofah maknan itu kayak yang kata kullu. Kata kullun itu kan dia tanwinnya tanwin iwat an isam. Isamnya di sini mudhof ilaihnya. Jadi sebenarnya kullu wahidin ya'malu ala syakilatih. Dibilangnya kullun. Jadi secara makna dia punya mudhof ilaih. Padahal secara lafadznya nggak ada gitu kan. Jadi nakirahnya di sini mudhofah lafdon atau mudhofah maknan. Gitu ya. Makanya dia boleh bentuknya homsu gitu. Nakirah. Kullun gitu. Nakirah. Gitu. Padahal aslinya dia idhofah. Lafdon au maknan. Terus antakuna nakiroh mausufah lafdon. Nah di sini jadi dia punya sifah. La abdun, abdunnya kan
mubtada'nya. Terus dia punya sifah mukminun. Sifah di sini dia naatnya kan, abdun mukminun khairum min musyrikin. Atau mausufahnya di sini kan mausufahnya lafdon atau yang takdiron aja. Amrun atabika. Sebenarnya amrun atabika tuh bukan amr biasa. Sebenarnya dia ada sifah tapi sifahnya tuh mukodar gitu loh, tersirat aja. Amrun adimun. Jadi kayak hal yang besar datang kepadamu gitu kan. Amrun adimun atabika. Atau di sini juga ada mausufah maknan. Kalau ini kan takdiron ya, mukodar. Kalau yang maknan biantakuna musogoroh. Nah, secara makna musogoroh itu tahu ya tasgir kayak kitab Kutai Poe yang wazannya fuailun, kalau sulasi fuailun rubai, aksar min rubai fuailun gitu kan. Nah, itu kan aslinya kalau rujailun kan kayak ada rojulun sogirun gitu kan, sama aja kayak mausufa lafdon gitu. Tapi dia sini maknan karena ditasgir. Jadi kayak sogirunnya itu ada kan sifat sogirunnya itu. Nah, selain sogirun juga bisa artinya kan sogir itu kan kecil kan, atau hakir itu kan kecil tapi majas, jadi hina maksudnya kan. Kecil hakiki atau kecil majazi ya kan. Rojulun hakirun, jadi rujailun indana itu maksudnya ada rojul hakir indana. Ada seorang yang hina gitu, di tasgirnya tasgir di makna majas ya sogirnya itu yaitu hakir. Ya, jadi kalau nakiroh yang mausufah dia bisa jadi mubtada. Mausufah itu ada lafdan, ada takdiran, ada maknan. Fahimtum? Setiap yang ditasgir berarti Lanjut ada nih. pentakdirannya. Ya. Yang ditasgir apa? Yang ditasgir pasti ada pentakdirannya. Apa yang ditasgir? Ada pentakdiran. Asalnya ada takdirannya. Kayak rujailun kan takdirannya rojulun hakirun indana. Hakir itu juga dia tuh maknanya sogir tapi secara majas kan. Hakir kan orang rendah gitu, orang kecil, orang rendah, orang hina gitu kan. Orang biasa gitu. Jadi dia arti sogir juga tapi majas. Kan kita bisa mensifati sesuatu yang sogir, sogirnya itu sogir jisem, apa sogir derajat, apa sogir apa gitu kan. Tapi yang penting dia cuma satu bab aja tasgir yang bentuknya fuailun. Fuailun. Beda ya sama yang takdir yang kayak amrun atabika itu. Oke, siap ya. Karena kalau yang takdir itu dia bebas mau ditakdirkan apa, tapi kalau yang musogor dia rangkupannya makna sogir gitu, sogir, hakir apa. Terus yang ketiga dia ayakun khabaruha dzarfan muqaddaman alaiha. Jadi boleh mubtada itu nakiroh ketika khabarnya itu berupa dzaraf. Dan dzarafnya itu harus yang muqaddam, berarti mubtada'nya di belakang. Contohnya yang dzaraf. Dzaraf itu kan bisa dzarf makan, dzarf zaman ya. Di sini contohnya dzarf makan. Fauqa kulli di ilmin alimun. Jadi harusnya kan alimun tuh fauqa kulli di ilmin. Nah, selain dzaraf juga boleh yang muqaddam itu berupa jar majrur. Jadi pokoknya syibul jumlah itu dia muqaddam ya. Contohnya likulli ajalin kitabun. Jadi kitab likulli ajal mubtada khobar. Jadi likuli ajal sama fauqa kulli di ilmin itu khobar. Tapi khobarnya itu berupa jar majrur dan juga dzaraf dan dia muqaddam posisinya. Nah, akhirnya dia boleh mubtadanya itu nakiroh. Karena khobarnya dari dzaraf dan jar yang muqaddam alaiha. Kayak kita bilang fil baiti ahadun gitu kan. Di rumah ada orang gitu kan. Jadi jar majrur ketika dia muqaddam mubtadanya boleh nakiroh. Terus yang keempat, paham ya poin ketiga ya. Ayat taqaddam ala nakiroh nafyu. Kakuli syair ma rojaun muhaqqaqun bitamanni. Jadi di sini sebelum nakirohnya itu ada nafyun. Kan mubtada'nya rojaun. Nah, rojaunnya di sini ada nafi sebelumnya, ma nafiyah ya di sini ya. Kan ma macam-macam nih. Kemarin kita ketemu ma mausul. Kita juga ketemu ma istifham, kita ketemu ma nakiroh, ma ta'ajub dan lain sebagainya ya. Terus ma-nya di sini yang ma nafiyah aja ya.
ma raja'un muhaqqaqun bitamani. Jadi nggak ada harapan yang bisa dicapai hanya dengan angan-angan aja gitu loh. Au yataqaddam ala nakiro istifham. Nah, di sini selain nafi juga boleh istifham. Nafi di sini ya nafi macam-macam ya. Kan nafi banyak ya huruf nafiyah itu. Yang di sini diambil ma, soalnya ma itu masuk ke isem. Terus di sini nakiro, sebelum nakiro ada istifham. Contohnya a ilahun ma'allah. Kan ilahunnya di sini mubtada nakiro. Ya. Ada a boleh. Ya. Jadi mubtada boleh nakiro ketika apa? Sebelumnya ada nafi atau istifham. Fahimtum? Paham. Ini enak banget tuh lagunya, udah gitu pas yang poin-poinnya di bold merah lagi kan, di warna merah. Terus yang kelima, anta qa'an nakiroh fi awalil jumlah al-haliyah ma'al waw ka qauli syair taroina wa najmun qad ado'a. Nah, di sini najmun qad ado'a dia jumlah ya. Jumlahnya di sini jumlah haliyah, ya kan? Hal itu bisa mufrad, bisa jumlah kan. Nah, biasanya kalau yang hal jumlah itu dia ada wawnya gitu. Kayak waw di sini ya. Wa najmun qad ado'a. Jadi keadaan waktu kita lagi jalan itu bintang lagi menyinari gitu kan. Jadi itu hal jumlah haliyah di situ. Nah, jumlah haliyah di sini dari bentuknya jumlah ismiyah, berarti najmunnya mubtada. Nah, mubtada di sini boleh nakiroh. Kenapa? Karena dia ada di awal jumlah haliyah. Yang sebelumnya ada wawnya ya. Jadi boleh wa najmun qad ado'a. Karena aslinya an-najmu ya mubtada, qad ado'a khabar dari jumlah fi'liyah. Oke, lanjut yang keenam. Anta qa'an nakira ba'da ida al-fujaiyah ala tibari ida harfan kakaulika falastu faida asadun bilbab. Nah, jadi idanya di sini ida fujaiyah yang waktu keluar tiba-tiba ada asad di pintu. Oh, serem banget ya. Fatahatul baba faida sodikun. Waktu Ana lagi buka pintu, pas depan pintu ada teman datang kan gitu. Antaku narik nakiratu ba'da ida al-fujaiyah ala tibari ida harfan. Jadi di sini idanya namanya ida fujaiyah ya. Yang artinya tuh tiba-tiba gitu. Di situ ada asad. Tiba-tiba di situ ada teman. Nah, jadi setelah idanya di sini asadunnya boleh nakiro, dia mubtada. Terus yang ketujuh. Anta ku anakiro ba'da laula ka qouli syair laulas tibarun laudi kulladi mikoh. Nah, jadi di sini setelah laula itu bisa ya. Laula, kalau yang di laulal ilmu kan dia ada al ilmu, berarti jelas ada alnya. Misalnya kita bilang laula ilmun gitu juga bisa. Laula musaidun, misalnya laula. Jadi setelah laula itu boleh adanya nakirah. Yang kedelapan, antadul nakiro alat tanwi wa taksim. Kalau kaulika sobron alal makarih. Wa yaumun laka wa yaumun alaika. Nah, jadi di sini sobron, yaumun gitu ya. Itu yaumunnya ya di sini. Itu dia boleh nakiro karena ada tanwinya. Yaumun laka, yaumun alaika. Ya, kalau laka itu berarti dia baik ya. Hari yang isinya tuh baik. Yaumun alaika. Hari yang isinya berat buat kita gitu kan. Itu harimu atau hari yang isinya kamu beban gitu. Itu kan tanwi wa taksim, hari yang begini, hari yang begitu gitu. Sobron di sini masih ingat kita lagi pernah bahas igohnya amr itu kan ada masdar nakiroh gitu kan. Sobron di sini. Artinya isbir gitu kan. Isbir alal makari, kita harus sabar dari apa-apa yang gak kita suka. Karena bisa aja hari itu baik buat kita, ada hari itu yang kita berat gitulah melakukannya. Kita sabar aja. Kalian tau gak sih Mesir itu kan dia, aku jadi kemana-mana ya. Mim, sod, ro gitu. Dulu waktu anak maba, sering senior tuh bilang, sodnya di tengah itu sober. Kalau kita nggak sabar di Mesir, tinggal mim sama ro, murun. Mesir itu cuma kerasa pahitnya aja. Gitu katanya. Karena mimnya tuh aslinya musibah, ro-nya tuh rohah, gitu. Jadi
kita harus tengah-tengah tuh harus ada sober. Ketika ada musibah, kalau pengen roha harus sabar gitu. Jadi gitulah. Jadi dulu buat nguatin maba-maba gitu kan. Kalau di Mesir tuh harus sabar gitu. Karena Mesir itu mim, sot, ro, masar kan. Musibah, sober, sumar, roha. Kalau nggak ada sotnya tinggal mim sama ro, murun. Pahit aja di sana. Gitu ya. Terus antadulan nakiro alal umum. Kakolika kulun yamut. Nah, ini tuh sama kayak yang inilah. Yang apa tanwin iwat itu kan harusnya ada kulu wahid gitu kan. Tadi yang tanwin iwat ketemunya di ini. Nomor 1 ya. Dia mudhofa makna. Tapi di sini dia ada bedanya apa yang di nomor 9 itu, kenapa dia mustakil sendiri? Karena nakirohnya di sini karena umum gitu loh. Kulun yamut umum semuanya. Jadi di sini hukumnya kul ya. Kuliah karena dihukumi setiap orang gitu. Karena semuanya ya kulun nafsin kan dha'iqatul maut. Kulun yamut. Karena di sini ya dulu ala umum. Kalau umum kan dia pakainya nakiroh kan guru muayyan karena semuanya udah pokoknya. Terus yang ke-10 antuk taf'ala ma'rifah. Ya, jadi boleh dia itu posisinya nakirah mubtada'nya itu karena dia itu lagi maktuf ke yang ma'rifah. Jadi Khalidun di sini kan ma'rifah ya karena alam kan, alam syahas. Wa rajulun yata'allamaninnahu. Jadi rajulunnya boleh nakirah karena dia udah maktuf ke yang ma'rifah. Gitu ya. Terus yang ke-11 antuk taf'ala nakirah mausufah ya nahwu qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Nah, di sini kan sebenarnya qaulun ma'rufun, qaulun maghfiratun gitu kan. Jadi boleh akhirnya ya, boleh dia nakirah. Qaulun ma'rufun maghfiratun khair min sadaqati yatba'uha ada. Yang ke-12 ayyurada biha haqiqatul jins lafar dawahid minhu nahwu rajulun aqwa min imra'ah. Nah, jadi yang di sini itu dia punya muradnya apa hakikatul jins. Masih ingat ya kita udah belajar yang di ma'rifah itu ada alif lam. Alif lam itu ada yang jinsiyah dan ada hakikatul jins. Berarti di sini maksudnya rajulun di sini emang hakikatul jins. Kalau yang ini nih. Ada hakikatul jins mubalaghah, ada hakikatul jins yang bayan biasa ya. Halaman berapa kemarin? Al. Bab alam. Sebelumnya aja, sebelum Alif mubtada. lam jinsiyah. Ya. Nah, ini. Dibayanil hakikoh gitu. Jadi misalkan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Nah, sebenarnya al itu kan dia punya tugas yang untuk menekankan bahwa setelah alnya itu sesuatu yang hakiki ya, hakikatul ma' di sini. Ya. Yang ini yang dimaksud. Nah, di sini kita pakai nakiroh karena dia jadi kayak selevel sama yang tadi yang hakikatul jenis yang ada alnya. Hakikatul jins la farda wahid ya. Jadi kita hukuminya tuh jenisnya itu semua jenis yang termasuk rojul, nah dia aqwa min imro'ah gitu. Jadi semua yang masuk hakikatnya rojul, dia pasti punya sifat apa aqwa min imro'ah. Alhamdulillah. Terus yang ke-13 terakhir nih, anta qa'a jawabanhu rajulun fi jawabi man qala man indaka. Man indaka rajulun. Nah, sebenarnya kan dia rajulun indi gitu kan. Khobarnya mahdhuf karena jawab dari pertanyaan itu boleh emang. Kalau jawaban kan singkat kan. Kalau dulu kita waktu awal-awal SD kayak kelas 1 kelas 2 itu kan kalau suruh jawab pertanyaan jawabannya lengkap gitu kan. Misalkan gini, siapa yang datang paling pagi ke sekolah? Kalau kita cuma jawab Andi gitu aja kan selesai. Pasti kita suruh jawabnya yang datang paling awal ke sekolah adalah Andi kan gitu ya. Jadi sebenarnya boleh kalau di nahwu itu yang dia lagi jadi jawab itu boleh ada yang mahdhuf. Mubtada'nya atau khabarnya yang penting yang jawaban yang dibutuhkan itu yang madkur aja gitu.
Yang madkur yang dibutuhin aja. Itu dia. Terus yang ketiga, udah ke-13 ya. Jadi itu adalah kan awalnya hukum aslinya mubtada itu ma'rifah, tapi dia boleh nakirah asalkan dia mufidah, yaitu ada 13 macam kapan nakirah bisa dipakai jadi mubtada. Fahimtum? Fahimna. Nah, selain kita lihat, kan tadi yang pertama mubtada itu marfu, ada yang majrur, mubtada itu ma'rifah, ada yang nakirah gitu ya. Yang ketiga jawazu hadfihi. Jadi kapan sih mubtada itu boleh dihapus aja gitu ya. Indala alaihi dalil, ketika tanpa diucapkan orang udah paham, karena dala alaihi dalil ada bukti gitu kalau dia dihilangkan itu tanpa diucapkan dia udah tahu dia ada. Kayak contohnya kaifa Sa'id fayuqalu fil jawab mujtahidun. Gitu doang. Misalkan kaifa Sa'id mujtahid. Kan harusnya Sa'id mujtahid. Nah, jadi di sini mubtada'nya kan Sa'idnya. Nah, mubtada di sini dia mahdhuf. Ada lagi wujubu hadfihi fi mawadi' minha. Indala alaihi jawabul qasam. Nahwu fi dimmati laf'alan al khair au fi dimmati ahdun. Jadi di sini dia wajib nggak disebut ya, wajib mahdhuf. Kenapa? Karena dia jawabnya qasam. Jadi kan gini, fi dimmati laf'alan al khair, kayak aku bersumpah gitu ya di dengan tanganku gimana. Jadi kayak di tanganku gitu kan. Saya bersumpah gitu kan. Nah, saya bersumpahnya itu ahdun di sini. Ahdun di sini dia mubtada ya. Ahdun fi dhimmati. Ingat ya kalau ada yang di depan itu jar majrur atau dzaraf, dia khobar muqaddam. Nah, setelahnya dia ada mubtada muakhar. Makanya sebenarnya fi dhimmati ahdun kan ahdun fi dhimmati. La'af'an al khaira. Harusnya kan fi dhimmati ahdun. Adunya nggak apa-apa, nggak usah disebut karena dia jawab qasam. Ya. Terus yang kelima, wujubu takdimihi. Ya, kapan aja sih dia harus depan, kayak gak boleh banget muakhir gitu loh. Fi mawadi minha inka nal mubtada minal asma allati laha sadarul kalam, itu asma syarat ya. Man yattaqillaha yuflih gitu ya. Nah, jadi semua kalam yang punya sodaroh, ya contohnya kayak asma syarat. Nah, dia kan asma syarat harus di depan. Gak mungkin tiba-tiba mannya di belakang gitu. Mannya di sini mubtadanya ya. Ingat kan, man itu termasuk ism syarat, ism syarat yang untuk akil. Jadi yang punya saudaroh dia wajib di depan. Yang namanya juga saudaroh, dia posisinya pasti di depan terus. Gak mungkin di belakang. Khobarnya yuflis ya? Apanya? Khobarnya mana Zah? Kalau ism syarat itu dia jawabu syarti yufli. Fi'lu syartinya ya takillah. Oh, mannya mubtada, Berarti khobarnya mana apa, gitu ya? Ustazah? Ya. Iya, Ustazah. Iya ya, dia nggak ada irob khobarnya loh. Apa ini ya? Dia bilangnya jawabu syarti gitu. Man ism syarat, jazim mubtada, jumlatu syarat yas'a ila khair, la mahallaha minal i'rab, jumlatu jawabi syarat yajidhu la mahallaha minal i'rab, wa jumlata syarat wa jawabuhu fi mahalli raf'i khabar. Nah, jadi semua jumlah syarat sampai jawabnya. Jadi cuma mannya aja mubtada, setelah man ke belakang, jumlah syaratnya sampai jawabnya itu yang jadi khabar. Gitu ya. Man ism syarat dan dia mubtada ya. Dan dia jazim ya. Soalnya kan yas'a dia jadi majzum nih. Jumlah syaratnya terus kan di sini jumlahnya gini, man yas'a ilal
ila khairin yajidhu. Nah, yajidhunya dia jawabu syarti. Nah, jumlah syarti sama jawabu syarti dua-duanya yang jadi fi mahali raf'i khobar mubtada. Mubtada'nya man gitu ya. Berarti ya takilna sama yufli itu adalah khabarnya. Iya, jumlata syarat wa jawabuhu fi mahali raf'i khobar mubtada. Iya. Tamam, fi soal tani. Setelah itu kenapa ahdun itu wujubu hadfi harus Iya, dibuang. soalnya udah mafhum kan di sini dalla alaihi jawab kosam ya. Jadi waktu ada jawab kosan la'af alanal khairo ya itu kalau di bahasa Indonesia kayak gimana ya? Aku bersumpah ya. Orang Indonesia kalau sumpah gimana sih pakai di tanganku gitu ya, dengan tanganku. Kan kalau di bahasa Arab itu kayak mati, kayak di genggamanku itu ada janji. Di sini nih, di genggamanku di sini tuh ada janji gitu. Mati ahdun. Jadi ahdunnya itu nggak usah disebut, orang udah tahu kalau yang maksudnya mati itu maksudnya dia lagi berjanji dengan dia pegang janjinya. Jadi orang Arab tuh nggak ada yang bilang mati ahdun gitu. Mati selesai. Tapi sebenarnya ada yang dihapus di situ kata-kata ahdun. Jadi kalau misalkan ditanya, kenapa ahdunnya dihapus? Karena nggak disebut udah tahu ada kata ahdun gitu. Kalau jawaban simpelnya gitu sih. Cuma kita nggak bisa kiaskan sama di Indo ya. Di Indo orang kalau sumpah gimana ngomongnya? Bahasa Arab tuh simpel. Kalau udah mafhum gak usah disebut gitu. Kalau udah matkur gak usah disebut, pakai aja al-ahdi gitu kan. Al-ahdiyah itu loh. Terus kalau susah ya udah dia contohnya kayak yang isam maksur mangkus gitu. Gak usah dipaksa gitu kalau susah, kalau sakil, kalau tadur gitu. Itu ya. Jadi sebenarnya sama-sama jawazu hadfi sama wujubu hadfi itu karena dalil alaihi. Bedanya kalau yang dalil alaihi yang jawaz itu karena jawab istifham aja. Tapi kalau yang wajib ketika dia jadi sama-sama dalil alaihi, tapi yang dalil alaihi yang lebih kuat, yang wajib nggak usah disebut sama sekali. Itu kalau lagi jawab kosam. Oh, tadi jawab istifham yang jawaz itu. Itu ya. Nah, Ustaz. Nah, sekarang yang aksamul mubtada nih. Jadi mubtada itu ada yang sorry, ada yang masdar muawwal. Contohnya yang sorry yang biasa aja yang dari tadi kita sebut al-karimu, mahbubun gitu kan. Kalau yang muawwal itu dia kayak gini, antasumu khairul lakum. Sebenarnya saumukum khairul lakum. Jadi dia antasumu, ya dia tuh ada an wa fi'al kan. Kan bisa an wa fi'al atau anna wa ma'mulaiha itu jadi muawwal gitu. Karena saumukum kan dia isam, ya makanya dia bisa jadi mubtada. Saumukum antasumu khairakum. Kayak udah paham ya ini ya tentang masdar sorry mubtada sorry, yang masdar sorry atau masdar muawwal gitu. Dia tergantung tempat kan, dia juga bisa masdar muawwalnya itu ternyata fa'il atau ternyata maf'ul atau ternyata khobar atau apa tergantung posisi. Nah di sini yang antasumu emang dia di depan jadi emang mubtada gitu. Tamam, fahimtum. Jadi yang kita bahas hari ini bagian mubtada tentang ahkam mubtada, tentang wujubu rafihi, wujubu kaunihi nakirat ma'rifat atau nakirah mufidah, atau jawazu hadfihi, wujubu takdimihi, sama aksam mubtada itu sorry sama awal. Insyaallah bukrah kita ke khobar. Bukrah ahad deh. Senin bismillah. Ba'da bukrah. Terus bab fa'il 7 ya, ahkam fa'il. Terus naib fa'il, terus fi'il lazim muta'addi, terus maf'ul bih, maf'ul mutlak. Tamam. Tamat bil khair. Oke, soal tani. Soal akhir.